Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas Bisnis Digital 2024A. Kali ini kami akan membahas operasional sistem kami, yaitu Smart Secure Parking, yaitu Digital Identification Based Intelligent Parking System, dengan nama Siparkin, untuk pencegahan curanmor atau curian motor di FEB Unesa. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu nama dan NIM kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Elizabeth Nova Kartikasari dengan NIM 002. Dilanjut dengan rekan saya Rika Lasti Susanti dengan NIM 011. Dan kemudian Harun Fauzi Wibawanto dengan NIM 218. Aisyah Izzatul Karimah dengan NIM 222. Dava Ramabayanaka dengan NIM 353. Dan Fahril Habib Rusli Pradana dengan NIM 228. Oke, baik. Setelah kami ingin mempresentasikan hasil operasional sistem kami, dilanjut di slide selanjutnya. Kami ingin membahas kenapa kami ingin membuat sistem operasional ini. Yang pertama, karena ada masalah di parkir di FEB Unesa, di mana adanya celah keamanan manual, terjadinya situasi di mana ada pencurian motor yang sering terjadi dan marak di FEB Unesa, yang mengakibatkan menjadi keresahan bagi beberapa mahasiswa di sekitar kampus Ketintang Unesa. Awalnya sistem parkir konvensional saat ini sepenuhnya bertumpu pada pengawasan visual petugas secara manual. Tidak ada sistem parkir modern yang bisa membantu keamanan parkir di FEB Unesa. Dimulai dari pengecekan STNK yang hanya dilakukan jika petugas merasa curiga atau di saat-saat tertentu saja. Dan itu membuka peluang besar bagi aksi curian motor karena tidak adanya validasi digital yang andal. Oleh sebab itu, tujuan dari Siparkin, yaitu sistem kami ingin bertindak sebagai sistem parkir terpadu berbasis verifikasi digital dengan aplikasi menggunakan QR Code dan RFID yang terhubung ke cloud database. Sistem ini memastikan hanya pemilik sah yang terintegrasi dengan data Siakat dan dapat membawa motor keluar dari area parkir untuk menjaga keamanan sistem parkir. Oke, untuk selanjutnya saya persilakan rekan saya untuk menjelaskan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan arsitektur Siparkin yang terdiri dari 3 komponen utama yang saling terhubung, yakni yang pertama ada mobile application, smart gate system, lalu central cloud database. Jadi yang pertama ini ada mobile application, merupakan aplikasi yang digunakan oleh pengguna atau mahasiswa. Jadi melalui aplikasi ini pengguna dapat mendaftarkan kendaraan, melihat riwayat parkir, serta menghasilkan dinamik QR code yang digunakan sebagai identitas digital kendaraan. Nah, jadi yang kedua ini terdapat smart gate system, yaitu gerbang pintar yang terdiri dari ESP32, yakni scanner QR code, RFID reader, sensor gerak, dan palang otomatis. Jadi sistem ini berfungsi untuk mengontrol akses kendaraan yang masuk maupun keluar area parkir. Nah, jadi yang ketiga di sini ada Central Cloud Database yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan seluruh data sistem. Jadi database ini menyimpan data pengguna, data kendaraan, riwayat parkir, serta melakukan validasi dengan database akademik Siakat Unesa secara real time. Nah, jadi selain 3 komponen utama tersebut, Siparking juga didukung oleh dashboard admin dan petugas keamanan untuk memantau kondisi parkir secara real time serta CCTV sebagai sistem pengawasan dan keamanan tambahan. Mungkin itu saja penjelasan dari slide yang arsitektur utama Siparking. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya pada slide ini dijelaskan proses masuk kendaraan ke area parkir menggunakan sistem Siparkir yang berbasis kode QR dinamis. Nah, pertama, pengguna itu membuka aplikasi Siparkir di smartphone dan masuk ke menu tiket parkir. Kemudian, itu sistem akan menampilkan kode QR dinamis yang terhubung dengan data mahasiswa dan kendaraan yang sudah terdaftar di database.
Nah, kode QR ini akan diperbarui secara berkala untuk mencegah pemalsuan atau penyalahgunaan. Kemudian yang kedua, saat berada di gerbang masuk, pengguna melakukan scan QR kode pada scanner yang tersedia. Nah, scanner ini akan membaca data identitas digital, kemudian mikrotrail untuk mengirimkan data tersebut ke cloud server untuk proses validasi secara real time. Kemudian sistem akan memeriksa apabila kode QR itu masih aktif dengan 5 mahasiswa yang valid dan kendaraan sudah terdaftar dalam database. Kemudian yang ketiga, apabila seluruh data valid, server akan mengirimkan perintah Smart Gate untuk membuka palang secara otomatis. Nah, sensor kendaraan ini kemudian akan mendeteksi kendaraan yang melintas dan sistem mencatat waktu masuk kendaraan ke dalam database. Setelah kendaraan melewati gerbang, palang akan menutup kembali secara otomatis. Nah, dengan proses ini, si parkin dapat mempercepat akses masuk parkir, mengurangi antrian kendaraan, serta meningkatkan keamanan karena seluruh aktivitas kendaraan tercatat secara digital dan real time. Nah, jadi intinya mahasiswa itu cukup membuka aplikasi, menampilkan kode QR, melakukan scan, lalu sistem dan memvalidasi data secara otomatis. Jadi valid gerbang langsung membuka tanpa perlu memeriksa manual oleh petugas. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait alur operasional keluar parkir pada sistem si parkir. Ketika mahasiswa akan keluar dari parkir, mereka bisa langsung mengakses aplikasi si parkir di smartphone. Kemudian memilih menu keluar parkir, sistem akan otomatis menggenerate QR kode dengan bersifat unik dan memiliki waktu kadaluarsa, sehingga tidak bisa dipalsukan atau di-screenshot oleh orang lain. Kemudian mahasiswa mengarahkan QR kode tersebut ke scanner yang terpasang di gerbang keluar. Langkah yang kedua, cek validasi. Setelah QR kode terbaca, data langsung dikirim dari scanner ke cloud server melalui microcontroller. Di sini sistem bekerja secara otomatis, di mana server akan memverifikasi 3 hal sekaligus. Yang pertama, apakah QR kode masih aktif dan belum kadaluarsa. Kedua, apakah NIM mahasiswa sesuai dengan data yang terdaftar. Ketiga, apakah status kendaraan di database memang tercatat di dalam. Jika semua data cocok, maka sistem langsung memberikan izin keluar. Langkah yang ketiga, sistem buka. Begitu validasi berhasil, maka server mengirim perintah ke microcontroller di lapangan, dan palang gerbang terbuka secara otomatis dalam waktu kurang dari 2 detik. Lalu sensor mendeteksi kendaraan lintas. Seluruh proses ini sepenuhnya dengan metode touchless, di mana mahasiswa tidak perlu berhenti lama, tidak perlu menunjukkan STNK, dan tidak bergantung pada pemeriksaan manual petugas. Langkah yang keempat yaitu update status. Setelah kendaraan lintas, sensor otomatis menutup kembali palang gerbang, di mana sistem itu langsung memperbarui status kendaraan di database menjadi di luar. Dan log waktu keluar tersimpan secara otomatis, dan jumlah slot parkir yang kosong bertambah 1. Dan mahasiswa juga akan menerima notifikasi di HP-nya sebagai konfirmasi bahwa kendaraannya itu telah berhasil keluar. Data ini sekaligus langsung terlihat di dashboard petugas keamanan secara real time. Nah, jadi dengan alur yang cepat dan aman serta otomatis ini, risiko pencurian kendaraan dapat diminimalkan karena setiap kendaraan yang keluar sudah terverifikasi kepemilikannya oleh sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang alur operasional dari perspektif admin dan petugas keamanan dalam monitoring validasi. Nah, di sini kalau untuk
monitoring dari tugas keamanan sendiri, tugas keamanan akan memonitoring secara real time, yaitu tugas keamanan akan melakukan login ke dashboard monitoring berbasis website menggunakan kredensial yang aman. Dan kemudian dashboard itu akan menampilkan jumlah kendaraan aktif di area parkir, log masuk atau keluar terbaru, dan status operasional smart gate yang ada di si parkir. Dan yang ketiga, sistem memperbarui data secara real time setiap kali ada aktivitas baru di smart gate. Jika terdeteksi anomali, seperti scan gagal berulang kali dari mahasiswa atau ada upaya paksa untuk masuk parkir, notifikasi peringatan otomatis muncul di dashboard dari petugas keamanan. Dan petugas dapat langsung melakukan intervensi manual dari dashboard tanpa perlu mendatangi gerbang terlebih dahulu. Dari validasi manual ini, skenario dipicu ketika mahasiswa mengalami kendala. Dan ketika itu petugas menerima notifikasi kendaraan gagal atau validasi melalui dashboard monitoring. Sehingga petugas mencari nomor polisi kendaraan tersebut dan melalui fitur pencarian dashboard di webnya, dan sistem akan menampilkan data kendaraan dan identitas pemilik yang terdaftar. Setelah petugas mencocokkan data digital tersebut dengan kondisi fisik kendaraan, petugas akan menekan tombol buka palang manual di dashboard dan log validasi manual langsung tercatat oleh sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pelaporan manajemen. Ya, ada dua cara. Ini langkah kerja admin. Kita masuk ke menu laporan dan statistik di panel admin. Lalu yang kedua, memilih filter waktu, harian, mingguan, atau bulanan. Dan yang ketiga, mengunduh berkas laporan digital. Lalu ada output system. Sistem mengompilasi data menjadi grafik kepadatan parkir per jam, total volume kendaraan, dan rekapitulasi insiden. Lalu, file format PDF atau Excel siap diserahkan kepada jajaran pengelola kampus UNESA atau dijadwalkan otomatis kirim via email. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai sistem si parking yang kita punya, yaitu mengenai dashboard monitoring secara real time. Ini dari pertahanan sistem si parking terdapat pada dashboard monitoring secara real time. Dashboard ini bertindak sebagai pusat kendali secara digital yang menyajikan data lalu lintas kendaraan secara langsung dan secara presisi. Setiap kali ada mahasiswa yang melakukan pemindaian dynamic QR code atau melakukan tap kartu RFID di gerbang, data tersebut akan diverifikasi dan divisualisasikan ke layar monitor dalam waktu kurang dari 2 detik. Pihak keamanan juga dapat mengetahui secara instan berapa banyak kendaraan yang ada di dalam melalui status gerbang saat ini hingga visualisasi kondisi lapangan yang terintegrasi secara langsung. Nah, sistem dashboard ini juga tidak hanya sistem dashboard doang, tetapi juga berhubung kepada sistem CCTV yang terintegrasi menampilkan alarm atau suatu alert secara instan kurang dari 3 detik jika mendeteksi suatu anomali atau suatu tindakan yang di luar kendali, seperti percobaan keluar paksa tanpa melakukan scanning ataupun melakukan penerobosan secara paksa tanpa menggunakan QR code. Fitur admin pada dashboard monitoring secara real time dan sistemnya yaitu memungkinkan administrator untuk mengelola database pengguna meninjaukan log aktivitas penuh sebagai audit trail yang sah. Yang jadinya sistem si parking ini bisa saja meninjau apakah
secara real time aktivitas penuh sebagai audit secara real time, yang dimana kita dapat mengidentifikasi kendaraan tersebut secara real time, mereka udah masuk berapa kali atau keluar berapa kali tanpa ada kecurigaan sama sekali. Nah, pada sistem ini juga dapat mengunduh laporan statistik harian ataupun bulanan terkait okupansi kendaraan untuk diserahkan kepada manajemen kampus, yaitu rektor ataupun dekan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang emergensi keadaan darurat dari sistem SIPARKIN ini dan bagaimana cara kami menanggulanginya. Seperti yang kita ketahui, setiap teknologi pasti mempunyai resiko. Nah, kami sudah memikirkan bagaimana caranya agar sistem kami ini tetap hidup dan terhindar dari masalah saat dalam kondisi darurat. Yang pertama, ada fitur UPS Backup Power. Fitur ini menyediakan daya cadangan jangka pendek agar gate dan scanner tetap menyala saat listrik padam mendadak. Lebih dari itu, sistem kami juga terintegrasi dengan cloud server beredundansi tinggi sehingga akses data tetap aman dan bisa dipantau melalui perangkat mobile dari luar jaringan kampus. Lalu ada fitur offline local charge. Kami memahami kendala koneksi bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itu, microcontroller kami menyimpan data enkripsi secara lokal. Jika jaringan lokal sedang down, petugas tetap bisa menginput data secara offline melalui aplikasi dan sistem akan otomatis melakukan offline to online sinkronasi ke server pusat saat koneksi kembali stabil. Lalu ada fitur tuas manual petugas. Sebagai langkah terakhir, jika terjadi kegagalan sistem total, kami melengkapinya dengan kunci fisik mekanis yang dipegang petugas keamanan untuk membuka palang secara paksa. Selain itu, keamanan data Anda juga kami jaga melalui automatic backup setiap 6 jam sekali, sehingga risiko kehilangan data sangat minim dan pemulihan sistem dapat dilakukan dalam hitungan menit. Selain itu, kami jamin data para mahasiswa juga aman karena ada automatic backup setiap 6 jam. Jadi, sistem ini kami bangun bukan cuma buat terlihat canggih, tapi supaya para mahasiswa bisa tenang dan fokus pada urusan akademik, bukan malah sibuk pada urusan parkir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi di slide ini tentang keunggulan SIPARKIN enggak? Jadi dari keunggulan SIPARKIN ini menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan sistem parkir manual yang saat ini digunakan. Ya, jadi dari sisi keamanan sendiri, sistem manual hanya mengandalkan pengecekan visual serta STNK secara terbatas. Sedangkan SIPARKIN ini menggunakan QR code yang dinamis dan RFID yang lebih akurat dalam memverifikasi kepemilikan kendaraan. Dari sisi kecepatan sendiri, proses validasi yang biasanya memerlukan sekitar 2 hingga 5 menit di sistem SIPARKIN ini dapat dipercepat menjadi kurang lebih 2 sampai 10 detik per kendaraannya. Lalu selain itu, seluruh aktivitas kendaraan tercatat secara otomatis di cloud database sehingga memiliki audit trail yang jelas. Serta pengguna juga mendapatkan notifikasi langsung saat kendaraannya keluar dari area parkir. Nah, jadi SIPARKIN juga lebih andal karena tetap dapat beroperasi melalui mekanisme backup dan offline ketika terjadi gangguan jaringan. Jadi dengan keunggulan tersebut, SIPARKIN menjadi solusi parkir yang lebih aman, cepat, serta modern untuk mencegah terjadinya curanmor di lingkungan kampus. Jadi mungkin kurang lebihnya itu saja dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami presentasikan. Jika terdapat banyak kekurangannya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.